Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para followers RI Collection 13, selamat kepada kami, karena alhamdulillah kami dipercaya, ya kan, di selama 2 tahun ini. Alhamdulillah RI Collection amanah dan teman-teman percaya. Kalau misal saya amanah, keluar saya amanah, tapi tidak, teman-teman nggak percaya, nggak jadi beli, nggak ada testimoni, akhirnya tetap orang nggak akan banyak beli ke toko kami. Dan alhamdulillah semakin hari semakin banyak orang yang percaya bahwa kami ini amanah. Dan doakan, siapa yang bisa menjamin all shop kami ini terus amanah? Siapa yang bisa menjamin? Nggak ada. Orang alim saja bisa su'ul khotimah, ya kan? Nah, orang yang bejat pun bisa husnul khotimah. Maka sawang sinawang, maka doakan kami RI Collection 13 terus amanah hingga akhir hayat. Hingga all shop kami ini besar, banyak sekali resellernya, banyak sekali cabangnya, tapi tetap amanah. Doakan makanya. Nah, ini sudah giveaway yang keberapa ini, dan teman-teman masih istiqomah dan antusiasnya luar biasa. Terima kasih, selamat kepada teman-teman yang telah mendukung kami sehingga kami lebih giat dan insya Allah ikhlas untuk mengadakan giveaway ini ke depannya. Doakan kami. Bagi yang melihat video ini, coba sempatkanlah komen di YouTube ini doa-doa terbaik kalian buat all shop kami, dan request ingin produk apa yang harus kami jual. Karena kan setiap masa kami kan selalu inovasi, dari gamis, Palestina, abaya, khimar, dan segala macam. Mungkin masih ada yang belum kesampaian. Mas, tolong buatkan produk ini misal. Gak apa-apa, silakan komen di sini. Insya Allah akan kami bantu untuk memenuhi kebutuhan muslimah seutuhnya, insya Allah. Lah, ini pemenangnya sudah ada, ini pemenangnya. Alhamdulillah. Sangat melelahkan untuk menseleksi karena semuanya memberikan doa yang baik, memberikan komen yang positif, syarat-syaratnya juga terpenuhi semua. Nah, tapi ya namanya pemenang harus dipilih salah satu. Dan akan aku katakan, pemenang yang ketiga adalah ini. Sudah, itu pemenang ketiga. Pemenang kedua, pemenang ke-1 setelah kisah yang akan aku bacakan ini. Teman-teman, jika kalian yang masih muda-mudi, yang masih pacaran, jangan pacaran lah, putuskan pacarmu. Aku punya permainan sebenarnya. Kalau teman-teman melihat video ini sekarang juga, saat ini juga, coba yang masih pacaran langsung chat pacarmu. Mas, kamu beneran tak serius sama aku? Kalau serius, endang lamar aku, endang cepet pinang aku. Tapi kalau nggak serius, mending kita putus saja. Aku nggak mau membuang-buang waktuku sia-sia denganmu yang tak pasti jodohku. Berani nggak? Kalau nggak berani, ya wes, berarti kurang kuat untuk memantapkan hati bahwa pacaran itu tidak baik. Dan pacaran itu yang dirugikan pasti perempuan yang dirugikan. Dan kalian masih tetap saja pacaran. Janganlah, langsung nikah aja. Insya Allah rezeki tetap mengalir. Nggak usah khawatir. Tuhanmu itu sama dengan Tuhanku. Dan Tuhanku itu maha baik. Jika Tuhanmu adalah Tuhanku, maka Tuhan kita sama-sama maha baik. Nggak usah khawatir. Ya, kepada teman-teman yang sudah menikah, yang sudah punya pasangan halal, ini aku kasih tutorial cara mengetahui bahwa pasangan kita ini sedang selingkuh. Ada kisah. Pemenang keduanya ini. Oke. Ada kisah
suami istri ini sudah lama menikah. Tapi suatu ketika si suami ini melihat istrinya sangat aneh sekali. Bukan aneh bagaimana ya, tapi melihat istrinya ini sangat sekali rajin beribadah, tutup aurat. Hingga suatu ketika jendelanya terbuka, si istri kaget. Innalillah. Kaget suaminya. Oh, apa dek? Jendelanya terbuka. Aku tidak mau burung yang hinggap di pohon itu melihat auratku, mas. Tutup mas jendelanya, mas. Si suami kaget. Ada apa ini istriku kok mendadak alim begini, mendadak soleha begini? Ya kan? Senang si suami. Masya Allah, kamu ternyata semakin kesini semakin soleha, adekku. Aku semakin mencintaimu. Iya, mas. Aku tidak mau makhluk selainmu melihat auratku. Oh iya. Akhirnya suami jatuh cinta, semakin cinta. Wes. Hari berikutnya suami pergi bekerja, ada yang ketinggalan, balik ke rumahnya, dibuka ternyata istrinya kepergok selingkuh dengan pria lain. Kaget si suami, saat itu juga menceraikan istrinya. Kamu aku ceraikan. Aku nggak bisa diginin. Akhirnya suami itu pergi berkelana karena ngambek kepada istrinya yang ternyata menduakan cintanya. Di perjalanan ternyata ada kakek tua yang berjalan itu nunduk, seakan-akan berjalan itu menjinjitkan kakinya, penasaran, tanya ke orang sebelah, mas, kakek tua itu kenapa? Orang itu menjawab, kurang tahu, tapi akhir-akhir ini kakek itu sekarang lebih berhati-hati kalau berjalan, takut menginjak semut, takut membunuh semut. Masya Allah, luar biasa. Oke. Setelah berjalan beberapa rumah, ada berita bahwa telah terjadi pembunuhan dan si pembunuh belum diketahui, sedang dalam penelusuran. Si pemuda ini yang berkelana ini, yang sudah cerai dengan istrinya, langsung, aku tahu siapa pembunuhnya. Siapa? Kamu itu siapa? Aku adalah orang pendata yang aku tahu pembunuhnya siapa. Siapa? Pembunuhnya adalah kakek tua itu. Langsung disamperin ke kakek, apakah kamu? Diinvestigasi, ternyata kakek mengakui bahwa dia pembunuhnya. Penasaran orang-orang loh. Doakan saya lah, saya sedang pilek, doakan. Bukan corona. Orang-orang penasaran, loh mas, sampai kok tahu kalau si kakek ini pembunuhnya? Dapat dari mana caranya? Aku sudah pengalaman, mas. Istriku mendadak menjadi alim. Ternyata ia menyembunyikan kedoknya berselingkuh. Dan ternyata kakek itu menyembunyikan kedoknya dengan pura-pura alim, khawatir menginjak semut sampai menjinjit-jinjit kakinya. Itu untuk menutupi kedoknya sebagai pembunuh. Jadi begitu. Jadi begitu, teman-teman. Jika kalian melihat pasangan kalian kok mendadak alim, mendadak berbuat baiknya berlebihan, waspadai, terjadi sesuatu yang mencurigakan. Dan kita ini nggak apa-apa curiga. Yang nggak boleh itu menuduh. Curiga itu boleh, yang nggak boleh itu menuduh. Jadi teman-teman, tutorial mengetahui pasangan kita ini selingkuh atau tidak, cek perilakunya. Apakah ada yang aneh, kok mendadak alim begini? Suamiku kok tiba-tiba berpakaian gamis terus setiap hari, ya kan? Ambil wudhu terus. Ada apa ini? Perlu dipertanyakan, hati-hati. Jangan-jangan ia berbuat baik menutupi kedoknya yang buruk. Karena manusia ini banyak sekali topeng. Hati-hati. Juara pertama ini. Jadi begitu. Jangan pernah kita terlalu percaya kepada perilaku manusia. Manusia itu penipu. Dan manusia juga itu harus hati-hati. Jangan pernah mau
menyengsarakan dirinya hanya karena melihat dari luarnya saja. Apalagi di media sosial itu tempatnya penipuan-penipuan. Kalian jangan pernah tergoda atau terbujuk oleh postingannya laki-laki yang berandanya penuh dengan kebaikan. Itu jangan tergoda, belum tentu kehidupan nyatanya itu sebaik postingannya, belum tentu. Dan engkau muslimah followernya Shadow Collection 13, maka aku doakan kalian kehidupan nyatanya sesuai dengan postingan di medsosnya. Jadi seperti pepatah, ada pepatah mengatakan jangan lihat rumah dari atapnya. Ini pepatah saya sendiri yang ngarang. Pepatah yang sesungguhnya jangan lihat buku dari covernya, itu sudah terkenal. Maka aku bikin pepatah baru, jangan lihat rumah dari atapnya. Intinya jangan lihat orang dari luarnya, jangan lihat orang dari postingannya, jangan lihat orang dari luarnya saja. Kamu harus mengenal betul. Dan untuk mengetahui seseorang itu baik atau tidak, ada 3 cara. Yang pertama, tanyakan kepada tetangganya. Yang kedua, tanyakan kepada takmir masjid dekat rumahnya. Yang ketiga, tanyakan kepada teman-temannya. Ini, jangan tanya kepada keluarganya, jangan. Tapi tanya kepada tetangganya, takmir masjid dekat rumahnya, teman-temannya. Ini. Semoga kita semua dalam kebaikan dan Allah memberikan jalan keluar ketika kita dalam keadaan susah. Amin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Diberikan jalan yang mudah. Gitu ya. Sapurana, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang belum menang. Insya Allah tiap bulan kami akan adakan giveaway terus. Dan support kami. Berikan komen yang baik ya, doakan kami ya. Dan tulis produk apa yang kalian inginkan yang belum ada di kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.